Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Santoso dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum jauh kita membahas tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan, terlebih dahulu kita terlebih dahulu membahas dan mengetahui secara singkat apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat dari larutan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah zat terlarut terhadap pelarut, terlepas dari identitas atau jenis zat terlarut tersebut. Teman-teman, tahukah ada berapa sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmotik. Itulah 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pemanfaatan penurunan tekanan uap terlarut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mendapatkan benzena murni. Benzena itu adalah bahan bakar pesawat atau yang kita lebih kenal dengan bensol. Dan yang kedua adalah kolam apung. Kolam apung biasanya terdapat pada laut mati. Laut mati memiliki kadar garam sangat tinggi, yaitu 32%. Sementara kadar garam rata-rata pada laut adalah 3%. Dan yang selanjutnya adalah contoh penurunan titik beku. Contoh yang pertama adalah membuat campuran pendingin pada es. Mungkin kita tidak asing dengan namanya es putar. Untuk membuat es putar diperlukan yang namanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku di bawah 0 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah membuat anti beku pada radiator mobil. Mungkin kita akan berpikir bagaimana bisa air radiator di negara yang memiliki 4 musim tidak membeku pada musim salju. Seharusnya di daerah yang memiliki iklim dingin, air radiator pada mobil akan mudah sekali membeku. Jika radiator membeku, maka kita akan merusak komponen mobil tersebut. Untuk mengatasinya, agar radiator tidak membeku adalah ditambahkan cairan yang sulit membeku, yaitu etilen glikol. Yang kedua dan yang ketiga, contoh penurunan titik beku adalah mencairkan salju di jalan raya. Di negara-negara yang mengalami musim salju, mobil akan mengalami kesulitan saat berjalan atau saat melintasi jalan karena tertutup salju tebal. Ini sebabnya kendaraan bisa tergelincir sebab jalannya licin.
Untuk membersihkan salju jalan raya biasanya ditaburi dengan campuran garam NaCl dan CaCl2. Yang keempat adalah anti beku dalam tubuh hewan. Rupanya hewan memiliki anti beku dalam tubuhnya sendiri. Contohnya hewan-hewan yang berada di kutub selatan tidak membeku atau tidak mati. Hal ini disebabkan karena dalam tubuh hewan tersebut terdapat zat anti beku, sehingga hewan yang berada di sana yang beriklim dingin mampu bertahan hidup. Yang kelima adalah penambahan anti beku pada minyak kelapa. Jika kita membuat minyak kelapa tradisional, minyak yang dihasilkan akan cepat membeku. Pada pagi hari minyak kelapa akan membeku karena memiliki titik beku yang tinggi. Untuk mengatasinya, maka minyak ditambahi garam-garaman atau vitamin E agar terjadi penurunan titik beku sehingga tidak mudah membeku. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang sifat koligatif yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih. Contoh yang pertamanya adalah distilasi. Pertanyaannya adalah distilasi. Apa itu distilasi? Distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara mendidih. Yang kedua yaitu air mendidih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Dan kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sifat koligatif yang keempat. Yang terakhir adalah contoh tekanan osmotik. Yang pertama contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengontrol bentuk sel. Pernahkah kita melihat pasien yang diinfus di rumah sakit? Cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah dengan selang khusus harus memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan sel darah. Yang kedua, contoh dalam kehidupan sehari-hari, manfaatannya adalah mesin cuci darah. Biasanya mesin cuci ini digunakan oleh orang-orang yang ginjalnya sudah dan memiliki penyakit seperti gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah. Dan yang ketiga adalah pengawetan selai. Industri makanan memanfaatkan konsep tekanan osmotik pada pengawetan selai. Dan yang keempat adalah membasmi lintah. Cara paling ampuh untuk membasmi lintah atau pacet adalah menaburkan seluruh garam dapur NaCl. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.